Seperti inilah detik-detik kecelakaan di perlintasan kereta api di Haurgelis, Indramayu, saat mobil pemadam kebakaran tertabrak kereta barang jurusan Cirebon, Jakarta yang sedang melintas. Mobil bahkan sempat terseret beberapa meter dari pintu lintasan. Beruntung, petugas pemadam kebakaran yang berada di dalam mobil dapat keluar dan menyelamatkan diri. Sebelum kejadian, mobil damkar dengan penumpang 5 orang petugas ini tengah menuju desa Bantarwaru, Kecamatan Gantar untuk melakukan aktivitas pemadaman terhadap kebakaran. Namun saat melintas di perlintasan kereta api Haurgelis, mobil mogok. Diduga akibat di depannya ada becak motor yang berjalan perlahan. Pemirsa, apa kabar Anda? Semoga sehat selalu ya. Sebelum kita mulai aktivitas hari ini, kita update dulu seputar informasi menarik agar pagi Anda lebih berisi. Bersama saya Doni Permana, inilah Cakrawala selengkapnya. Artis Raffi Ahmad menyatakan mendukung Bupati Bandung Petahanan Dadang Supriyatna di Pilkada Kabupaten Bandung 2024. Namun Raffi juga meminta Bupati Bandung untuk mendukung adik ipar Raffi, Richie Ismail atau JJ Govinda yang menjadi bakal calon Bupati Bandung Barat. Raffi Ahmad datang bersama istrinya Nagita Slavina, adiknya Nisa Ahmad, Syahna Sadikoh, dan juga didampingi oleh Richie Ismail atau yang lebih dikenal dengan nama JJ Govinda. Kedatangan Raffi dan keluarga ke rumah dinas Bupati Bandung itu disambut hangat oleh Bupati Bandung Dadang Supriyatna dan istrinya. Mereka pun kemudian melakukan diskusi sambil makan siang. Usai pertemuan, Raffi Ahmad tidak menampik jika ada pembahasan politik dalam pertemuannya dengan Bupati Bandung kali ini. Ia pun menegaskan akan mendukung Dadang Supriyatna maju 2 periode. Saya ada di sini, tahu sendiri dong. Ya, pokoknya tunggu tanggal mainnya aja. Yang penting udah tau lah kalau saya ada di sini, pasti secara kinerjanya beliau, ADS sudah pada tahu lah. Bedas itu lanjutkan. Itu aja kalau sedikit dari saya. Sementara itu, Bupati Bandung Dadang Supriyatna merasa senang atas kunjungan Raffi dan keluarga. Ia juga membenarkan ada pembahasan politik dalam pertemuannya dengan Raffi Ahmad. Katanya Gigi yang hadir langsung, ini tamu istimewa. Terima kasih atas kunjungannya ke Kabupaten Bandung. Tentunya ini merupakan suatu energi tambahan yang sangat luar biasa untuk terus memberikan semangat demi terwujudnya Kabupaten Bandung yang semakin bedas. Dalam kesempatan itu, Raffi Ahmad juga turut mengenalkan dan meminta dukungan untuk adik iparnya Richie Ismail atau lebih dikenal sebagai JJ Govinda yang akan maju di Pilkada Bupati Bandung Barat sebagai calon bupati. Ya pemirsa, sementara Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Lutfi dan Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep berada di jajaran teratas sebagai tokoh dengan elektabilitas tertinggi di Pilkada Jawa Tengah. 2 nama yang disebut-sebut mendapat dukungan dari Presiden Joko Widodo tersebut unggul dari hasil temuan teranyal Lembaga Survei Indonesia. Partai Gerindra membuka peluang untuk mengusung Kaisang Pangarep di Pilkada Jawa Tengah. Menurut Wakil Ketua Umum Gerindra Habibur Rahman, nama putra bungsu Presiden Joko Widodo itu memang kerap muncul di berbagai survei sehingga layak untuk dipertimbangkan. Meski begitu, Gerindra harus menunggu kesediaan dari Kaisang apakah bersedia maju atau tidak. Gerindra juga membahas peluang mendukungnya bersama Koalisi Indonesia Maju. Bisa jadi ya, nama Mas Kaisang kan muncul di mana-mana, bagus surveinya. Di Jakarta juga sebagai cawagup, beliau muncul di konstituen kami. Di Jawa Tengah demikian juga, jadi kami menunggu saja apakah yang paling penting dan pertama adalah yang bersangkutan berkenan atau tidak. Sebelumnya hasil jajak pendapat yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia menunjukkan nama Kaisang masuk dalam 3 besar bakal calon gubernur Jawa Tengah. Meski demikian, PDI Perjuangan menilai survei tersebut tidak mencerminkan realita di lapangan. Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah menyatakan, persentase elektabilitas yang diraih Kaisang belum terlalu signifikan. Di dalam survei LSI juga, kalau kita baca secara rinci, kita amati satu persatu, ternyata pemilih Jawa Tengah masih terlalu cair.
sehingga tidak bisa mengambil kesimpulan dini saat ini. Munculnya nama Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Lutfi dan Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep menjelang Pilkada Jawa Tengah memang cukup menyita perhatian. Jawa Tengah yang dikenal sebagai basis masa PD Perjuangan tampaknya mulai diusik dengan keberadaan dua sosok ini yang disebut-sebut mendapat dukungan dari Presiden Jokowi. Kita beralih ke kabar lainnya, pemirsa. 2 orang anggota DPR RI dilaporkan oleh Satgas Judi Online ke Mahkamah Kehormatan Dewan MKD DPR RI akibat diduga terlibat bermain judi online. MKD DPR RI menerima surat resmi laporan dari PPATK mengenai data anggota DPR yang diduga terlibat dalam permainan judi online. Ketua MKD DPR RI Adang Darajatun mengatakan bahwa laporan tersebut diserahkan langsung oleh Menko Polhukam selaku Ketua Satgas Judi Online melalui surat resmi yang diserahkan pada Selasa pagi tadi pukul 10 waktu Indonesia Barat. Saat ini total 60 orang yang telah dilaporkan oleh Satgas Judi Online. 2 orang diantaranya adalah anggota DPR RI dan 58 lainnya yaitu staf serta karyawan yang bekerja di lingkungan DPR RI. Adang juga menjelaskan total nilai perputaran uang dalam judi online tersebut mencapai 1,9 miliar rupiah. Jadi penegasannya gitu ya. Jadi 2 anggota Dewan memang betul dilaporkan, kita akan klarifikasi dulu ya. Ya secepatnya lah. Ya. Pasti kita lakukan. Dan tadi yang disampaikan Pak Habib bahwa itu adalah orang yang bekerja di DPR. Bukan anggota. Bukan anggota. Ya. 58. 58. Jadi ingat aja cuma 2 anggota DPR, 58 yang bekerja di gedung DPR. Ya. Tak terima dikosongkan paksa oleh tim jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Seorang penghuni rumah di kawasan Kembangan, Jakarta Barat nekat meminum cairan pembersih lantai. Korban yang keracunan dan jatuh pingsan harus dilarikan ke RSUD Cengkareng untuk mendapatkan pertolongan medis. Peristiwa ini bermula saat eksekusi dan pengosongan tanah dan bangunan rumah seluas kurang lebih 600 meter persegi di Jalan Raya Kembangan, Jakarta Barat berujung ricuh. Tim kuasa hukum pemilik rumah yang membawa massa tak terima usai tim jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Barat membacakan amar putusan. Selain nyaris baku hantam, teriakan histeris pun terdengar dari dalam rumah saat pemilik rumah yang bernama Saud Tohab Pakpahan nekat menenggak cairan pembersih lantai untuk mempertahankan rumahnya agar tak dikosongkan paksa petugas. Atas pertimbangan kemanusiaan, eksekusi pun akhirnya diputuskan untuk ditunda oleh pihak kepolisian. Saat ini korban masih menjalani perawatan di RSUD Cengkareng. Tolongin bang. Seorang pengendara sepeda motor tewas terlindas truk kontainer di Jalan Sultan Agung Bekasi Barat, Kota Bekasi. Peristiwa kecelakaan ini berawal saat truk kontainer melaju dari arah Bekasi menuju Cakung, Jakarta. Setelah turunan flyover Kranji, sepeda motor yang melaju dari arah bersamaan langsung tertabrak. Menurut pengakuan pengemudi truk, korban keluar dari dalam gang dan hendak memutar balik. Namun, tiba-tiba korban sudah berada di depan mobilnya hingga akhirnya tertabrak. Korban sempat terseret dan terlindas. Korban yang berkendara seorang diri ini merupakan warga sekitar yang rumahnya tidak jauh dari lokasi kejadian. Usai kejadian, polisi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan belum dapat menyimpulkan penyebab kejadian karena masih didalami. Saat ini sopir dan truk kontainer sudah dibawa ke Polres Metro Bekasi Kota. Sementara jasad korban dibawa ke RSUD Kota Bekasi. Pemirsa, kita beralih ke kasus pembunuhan Vina dan Eki. Tim kuasa hukum Peggy Setiawan membacakan replik atau jawaban atas pernyataan dari termohon yakni pihak Polda Jawa Barat di Pra-Peradilan Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat.
tim kuasa hukum Peggy Setiawan dalam pra-peradilan hari kedua di PN Bandung, Jawa Barat membacakan replik dari pihak termohon, tim kuasa hukum Polda Jawa Barat. Mereka menolak seluruh dalil yang dibacakan oleh tim kuasa hukum Polda Jawa Barat sebelumnya. Pada Pengadilan Negeri Bandung, dalam pokok perkara, 1. Bahwa pemohon menolak seluruh dalil permohonan yang disampaikan termohon, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui oleh termohon sehingga karenanya berlaku azas siapa yang mendalilkan wajib membuktikan. Jelas terdapat perbedaan identitas, alamat dan ciri khusus antara DPO Peggy alias Peron dengan pemohon. Walaupun sebelum surat DPO tersebut terbit di pihak kepolisian Cirebon telah mendatangi alamat pemohon. Dengan demikian jelas pemohon bukan orang yang dimaksud dalam DPO tersebut. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas dan beralasan hukum bahwa penetapan tersangka yang menjadi objek pra-peradilan perkara akut tidak sah karena tidak didukung oleh 2 alat bukti yang cukup dan cara mendapatkan alat bukti tersebut unprocedural. Rangkaian dalil yang disampaikan termohon bertentangan dengan fakta yang sebenarnya, di mana pemohon pada awalnya tidak pernah diperiksa sebagai tersangka, kemudian dijadikan masuk dalam DPO dan dipaksakan menjadi tersangka. Padahal tidak pernah ada bukti maupun petunjuk yang mengarah kepada pemohon sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana ditentukan dalam perkara AKO. Sidang pra-peradilan Selasa siang dilanjutkan dengan pembacaan duplik tim kuasa hukum Polda Jawa Barat atas replik tim kuasa hukum Peggy Setiawan. Kuasa hukum Peggy Setiawan, Marwan Iswandi, menyatakan bahwa penjabaran dari pihak tim kuasa hukum Polda Jawa Barat dalam sidang pra-peradilan di PN Jabar tidaklah relevan. Marwan Iswandi, salah satu tim kuasa hukum Peggy, menyayangkan seputar tak adanya alat bukti yang bisa membuktikan Peggy sebagai tersangka. Salah satunya tidak ada tes DNA yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk membuktikan bahwa Peggy terlibat. Termasuk tidak ada kecocokan wajah, ciri-ciri, usia, dan alamat Peggy dengan DPO. Si Peggy, si Eki atau si Pina, ini ada nggak dites? DNA segala macam, ini tidak ada. Nggak bisa loh, hati-hati loh, jangan menghukum orang hanya karena maksud saya hanya kira-kira. Ini ancaman berat loh, 340 loh. Jangan macam-macam, ini bukan main-main perkara ini. Kalau memang dari pihak kepolisian, memang alat buktinya lengkap, saya bilang tadi, ini kasus pembunuhannya karena benda tumpul, di benda tumpul tersebut memang ada sidik jarinya Peggy Setiawan, itu baru. Ataupun di bajunya Peggy Setiawan itu, di baju Peggy Setiawan ada darahnya korban, itu baru bagus. Kalau ini hanya KTP, terakhir foto, ijazah, sama keterangan saksi-saksi yang tidak dapat dipercaya. Pemirsa, upaya mencari keadilan atas tewasnya Afif Maulana, remaja berusia 13 tahun asal Padang, Sumatera Barat, terus dilakukan pihak keluarga. Keluarga Afif mendatangi kantor Komnas HAM di Menteng, Jakarta Pusat, guna mendesak Komnas HAM membentuk tim investigasi. Didampingi tim kuasa hukum, keluarga Afif Maulana, remaja berusia 13 tahun yang tewas karena diduga dianiaya oknum petugas kepolisian, mendatangi kantor Komnas HAM di Jalan Latu Harhari, Menteng, Jakarta Pusat. Kedatangan kali kedua untuk memastikan proses aduan yang telah dilayangkan pihak keluarga beberapa hari lalu. Selain mendesak Komnas HAM membentuk tim khusus untuk melakukan investigasi, pihak keluarga juga meminta Komnas HAM mengawal proses ekshumasi atau pembongkaran makam dilakukan otopsi ulang. Namun pihak keluarga meminta agar proses otopsi dilakukan di rumah sakit swasta. Saya yakinnya anak saya tidak melompat, karena tidak ada tanda-tanda di badan dia jatuh dari ketinggian. Dan Afif pun tidak pernah tawuran sama sekali, keluar malam pun tak pernah. Kalau memang dia melompat pasti badannya tuh patah-patah, cara jatuhnya tuh berserakan, kalau ini enggak.
Kita ke informasi lainnya pemirsa, dugaan kecurangan mewarnai pelaksanaan penerimaan peserta didik baru PPDB tahun 2024 di Pati, Jawa Tengah karena diduga memasukkan kartu keluarga untuk mendaftar sekolah favorit. Sementara itu puluhan warga menggeruduk sebuah sekolah di Tegal, Jawa Tengah lantaran curiga adanya dugaan kecurangan dalam sistem zonasi. Pelaksanaan penerimaan peserta didik baru PPDB tahun 2024 di Kabupaten Pati, Jawa Tengah diwarnai dengan dugaan pemalsuan kartu keluarga yang digunakan untuk mendaftar ke SMA negeri. Temuan kartu keluarga palsu di 2 SMA negeri di Pati ini terungkap berkat laporan masyarakat kepada Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 3 Jawa Tengah. Kecurigaan terhadap kartu keluarga palsu tersebut muncul karena adanya beberapa titik koordinat data yang sama pada kartu keluarga yang digunakan untuk mendaftar di satu lokasi. Setelah ditelusuri, data di Dukcapil menunjukkan ketidakcocokan pada 18 kartu keluarga. Terindikasi karena titik koordinat itu sama. Ternyata itu dalam satu wilayah dan ada dua wilayah yang lain. Terus kita cek kakak tersebut, terus kita kirim ke Dukcapil, ya ternyata tidak sesuai. Panitia PPDB SMA dan SMK Negeri Jawa Tengah tahun 2024 meminta orang tua calon peserta didik untuk tidak khawatir. Pasalnya dugaan pemalsuan kartu keluarga bisa dideteksi saat melakukan daftar ulang. Kecewa dengan sistem zonasi penerimaan peserta didik baru, warga di 2 desa menggeruduk SMK Negeri 1 Warureja, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Warga menduga ada kecurangan dalam proses PPDB yang digelar pihak sekolah. Kecurigaan itu berawal dari banyaknya anak dari desa Sigentong dan desa Sidamulya tidak diterima di sekolah itu. Padahal letak SMK Negeri 1 Warureja sangat dekat dengan kedua desa. Total ada 44 anak dari 2 desa itu yang hendak mendaftar, namun hanya 14 anak saja yang diterima. Kini warga berharap siswa dari desanya menjadi prioritas dalam PPDB. Mengetahui adanya dugaan kecurangan, pihak desa setempat mengaku kecewa. Padahal pihak desa memiliki andil besar saat berdirinya sekolah itu, mulai dari penyediaan lahan hingga akses jalan sekolah. Apabila tuntutan warga tidak dipenuhi, pihak desa akan menutup akses jalan menuju sekolah. Pihak sekolah berjanji akan mengupayakan aspirasi dari warga agar kedua desa tersebut menjadi prioritas. Pemirsa, di masa musim liburan anak sekolah, penumpang kereta cepat Wus mengalami peningkatan yang tajam. Pada periode 14 Juni hingga 7 Juli nanti, tiket yang sudah terjual mencapai 400.000 tiket. Sementara kawasan Malioboro di Yogyakarta masih menjadi tujuan wisatawan saat libur sekolah. Membeludaknya penumpang kereta cepat Wush pada momen liburan sekolah mulai dirasakan di Stasiun Halim. Para penumpang mengaku menggunakan kereta Wush untuk ke Bandung guna berwisata di masa liburan sekolah. Jumlah penumpang harian pada masa liburan sekolah mengalami peningkatan sebesar 20% jika dibandingkan masa normal. Di mana perharinya rata-rata penumpang mencapai 18.000 hingga 22.500 yang diberangkatkan menuju Bandung dari Stasiun Halim. Wisatawan domestik maupun turis asing kembali memadati Jalan Malioboro pada momen liburan sekolah kali ini. Wisatawan banyak melakukan aktivitas jalan-jalan, duduk bercengkrama di bangku kota maupun menikmati kuliner hingga naik andong atau beca. Selain Malioboro, wisatawan juga memadati wisata edukasi Taman Pintar yang tak jauh dari Malioboro. Rata-rata kunjungan di Taman Pintar bahkan mencapai 3.000 wisatawan per harinya. Di tempat ini, pengunjung bisa berlibur sambil belajar beragam wahana edukasi. Pemirsa, 6 kios pedagang di Jalan Manunggal sekitar Terminal Bus Kampung Rambutan, Jakarta Timur, ludes terbakar.
Kepulan asap tebal masih muncul dari 6 kios pedagang yang terbakar di Jalan Manunggal, Kampung Rambutan, Jakarta Timur. Petugas pemadam kebakaran terus berupaya memadamkan api dengan mengerahkan 13 unit mobil damkar. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian. Penyebab kebakaran diduga akibat kebocoran tabung gas LPG di saat pemilik warung makan sedang memasak. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini. Namun kerugian materi diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Sebuah makam perempuan dibobol orang tak dikenal. Selengkapnya sesaat lagi, tetap di Cakrawala. Terima kasih Anda masih setia menyaksikan Cakrawala bersama saya Doni Permana. Pemirsa, makam seorang perempuan di Kecamatan Celuring, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur dirusak orang tak dikenal pada Sabtu dini hari lalu. Tali pocong di makam itu pun hilang. Warga Desa Pelampang Rejau, Kecamatan Celuring, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur digegerkan dengan peristiwa pembongkaran makam seorang perempuan pada Sabtu dini hari lalu. Saat pertama kali ditemukan, makam dalam kondisi sudah berantakan. Yang mengejutkan, tali pocong yang ada di makam tersebut sudah hilang dicuri. Sementara organ tubuh mayat tampak masih utuh. Setelah dilaporkan ke pihak kepala desa dan kepolisian, secara bersama-sama langsung dilakukan pemeriksaan. Setelah kami bersama-sama dengan warga dan juga keluarga bersepakat untuk melihat bersama-sama, mengecek bersama-sama, oh ternyata tidak terjadi kehilangan untuk mayatnya sendiri. Sedang berarti untuk yang diambil kemarin itu hanya tali mayatnya saja, 3 kali mayat, tetapi untuk organ tubuh dari si mayat tersebut masih semuanya utuh. Saya mau pulang ke barat lewat sini. Tahu-tahu saya nengok ke barat. Itu makamnya anaknya Pak Kapilin kok berserakan tanahnya. Saya kaget. Saya ini mimpi apa nyata gitu. Lalu saya mendekat pun langkah saya itu seperti berat langkah saya. Belum diketahui secara pasti apa motif dari aksi pembongkaran makam atau pencurian tali pocong ini. Namun diduga aksi pencurian tali pocong ini untuk keperluan hal gaib bagi yang melakukannya. Hingga saat ini polisi masih melakukan upaya penyelidikan terkait siapa yang melakukan pembongkaran. Meski tak ada kerugian material terkait kasus ini, namun aksi pembongkaran ini sangat meresahkan masyarakat setempat. Pemirsa, pasangan suami istri di Kediri, Jawa Timur menjadi korban penganiayaan oleh gerombolan pemuda. Dan berita ini sekaligus menutup perjumpaan kita pagi ini. Saya Doni Permana pamit undur diri. Tetap semangat dan wassalamualaikum. Dalam video yang tersebar di media sosial ini terlihat bagaimana pasangan suami istri yang sedang melintas di sekitar Gor Joyoboyo terjebak di antara ratusan pemuda yang baru saja selesai menyaksikan gelaran musik dangdut. Meski beberapa kali terdengar suara dari warga jika istri korban sedang hamil, namun gerombolan pemuda ini tetap menyerang pasangan suami istri ini. Usai peristiwa ini, kedua korban sudah melaporkan kejadian yang dialaminya ke Satreskrim Polres Kediri Kota. Dan saat ini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan dan mengejar para pelaku penganiayaan.